melihat bagaimana kehebatan yang Tuhan Yesus lakukan. Bagaimana Tuhan menjadikan semuanya dengan hikmat, dengan kuasa yang luar biasa yang tidak akan pernah ada di muka bumi ini. Tapi ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya berperahu, banyak ombak, angin, badai sekalian menghantam, menghadang mereka sehingga mereka ketakutan. Mereka berpikir Yesus sedang tertidur. Dalam Alkitab mengatakan Yesus tertidur. Tapi Tuhan Yesus ingin melihat bagaimana kapasitas murid-muridnya selama mereka ikut dengan Tuhan. Yesus mengatakan, berapa lama lagi aku bersama dengan kalian? Guru-guru, binasalah kami, kata murid-muridnya. Binasalah kita, binasa sebab angin itu dan badai itu dan air itu masuk ke perahu ini. Lalu Yesus bangun dan mengatakan, diam dan berhentilah. Dengan kalimat Tuhan maka angin dengan ombak itu, badai itu berhenti sejenak. Dengan segera berhenti dengan kuasa Allah yang mengatakan berhenti dan diamlah. Diamlah dan berhentilah. Kalimat yang hidup di dalam perkataan Tuhan, itulah yang diharuskan kita punya. Itulah yang harus kita miliki. Sehingga jadilah. Maka jadilah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Menurut lamanya kita mengenal Tuhan sebagai Yesus Kristus. Menurut lamanya saudaraku sebagai pengikut Yesus Kristus. Sebagaimana pertumbuhan keyakinanmu, kepercayaanmu dalam mengaminkan, dalam melakukan firman Tuhan, dalam kehidupan masuk dalam sistem pendengar, sistem pelaku. Sehingga banyak orang tidak lagi ditemukan sebagai hamba Tuhan yang terdahulu. Bayangkan kalau hamba-hamba Tuhan yang terdahulu itu dia lebih banyak berbuat. Dia lebih banyak membuktikan bahwa dia seorang hamba Tuhan dibandingkan pengetahuan dia miliki. Yang artinya ada hamba Tuhan membaca saja alai dung ubg hatai inna si Maria dungi di pausor husor dungi di peokma hatai. Puji Tuhan. Dia nggak punya teologi ya. Alai dinama katai, tetapi ketika dia berbicara kepada jemaatnya mengatakan, bagi hamu tangihon, bagi hamu tangihon. Ada kuasa yang dilahirkan perkataan. Dibandingkan sekarang, banyak hamba Tuhan berkuak-kuak di dalam berbicara tentang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi tidak ada hasil. Dia banyak dia tahu, tetapi tidak punya hasil. Dia tidak sebanding pengetahuannya banyak, tetapi tidak standar dengan dia miliki.
Kalau kita hanya mengetahui firman Tuhan saja, itu tidak kita miliki. Karena otak kita cerdas membaca, mengupas, mengulang, terus membaca lagi, mengupas, mengulang. Itu gak punya kita. Itu gak punya kalian. Punya kita itu, punya saya itu, yang saya tahu itu saya lakukan. Itu punya saya. Yang saya pahami perkataan Tuhan, saya amenkan, saya kerjakan. Itu punya saya. Itulah yang menghidupkan saya nanti. Itulah yang menyenangkan hati nanti. Itulah yang menghidupkan saya nanti. Oleh karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadilah berkat. Jadilah anak-anak Tuhan. Jadilah keluarga besar Yesus Kristus sebagai pengikut Tuhan yang baik. Saudaraku, Tuhan tidak pernah menuntut kita sempurna. Tidak pernah. Perempuan Samaria 10 cakapnya, 9 salah, 1 benar saja Tuhan malukan. Tuhan malukan, enggak, Tuhan sudutkan, enggak. Enggak seperti hamba Tuhan yang di sana banyak menyudut-nyudutkan. Bahkan banyak hamba Tuhan memberikan dirinya kesempurnaan. Memberikan dirinya kesempurnaan. Bayangkan dia memberikan dirinya kesempurnaan. Dia kasih contoh, dia kasih teladan, dia kasih konsep. Dan ketika dia kasih teladan, dia kasih contoh, dia kasih konsep, dia ikat menjadi patokan garis besar. Tapi ketika dia mendengar si Anu kayak gini, si Anu begini, ketika dia telinga ini mendengar sesuatu cerita yang bisa diartikan, bisa A, bisa B, atau bisa diartikan, bisa negatif, bisa positif, atau bisa ditafsir perkataan itu, didengar telinganya cerita yang kebenarannya yang belum akurat. Dia langsung mengamenkan. Begitu jadinya ya. Enggak pergi dia menyelesaikan, enggak pergi dia mengetahui sejelas-jelasnya, benarkah seperti itu ceritanya? Benarkah seperti itu gejolaknya? Alangkah sakitnya telinga hamba Tuhan itu mendengarkan cerita. Rupanya cerita itu tidak seperti itu maksudnya. Contoh kecil, saya sudah memberikan contoh, saya sudah berbuat perkataan Tuhan, memberikan teladan bagi sidang jemaatku, memberitahukan, tetapi saya mendengarkan si Anu itu tadi mencuri, Pak, katanya sama saya. Bah, mencuri dia ya, wah. Lalu saya bertemu dengan dia, pencuri dohwate, itu tidak benar. Tidak benar saya itu. Saya tidak benar. Saya itu harus selidiki juga. Benar cerita itu. Kalau benar cerita itu baru saya ingatkan. Tidak baik mencuri emang ya. Tidak baik mencuri emang. Kita itu harus, sifat kita harus berkarya. Harus demikian. Jadi kita memberikan hidup. Kita hidup dalam mendengarkan perkataan Tuhan, dan itu mengalir. Makanya Tuhan mengatakan Yesus itu adalah air yang hidup, mengalir, membagi, sebab dia hidup.
Itulah namanya air hidup, mengalir. Kalau nggak mengalir dia, itu bukan air hidup. Kalau tolu halak do jamaatmu mangulu hogo warna, kalau 5 halak do ruasmu dang bui berkembang, mangulu do warna, dah 5 gabe 2 gabe sada, mangulu do warna, mangulu do diamu, dah. Dia tidak memiliki perkataan yang hidup, sebab dia tidak seperti air yang mengalir. Karena kehadiran dirinya menghilangkan, membinasakan orang lain. Makanya belajar hidup. Jangan membinasakan. Tapi belajarlah hidup untuk menghidupkan. Terima kasih sama Tuhan. Kita memuji nama Tuhan. Pada siang hari ini kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Ku mau memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. 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 Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi Tuhan kami Yesus. Karena kasih setiamu, kemurahan-Mu Bapa, Kau berikan hari ini. Sehingga kami Tuhan memiliki waktu yang boleh kami pakai dan kami boleh isi dan kami boleh gunakan untuk memuji kebesaran-Mu. Kiranya Tuhan Yesus tangan-Mu menyertai kami senantiasa dan Kau senantiasa memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami boleh miliki dalam hidup kami Bapa, sehingga Tuhan kami boleh mengerjakan ini dan itu semuanya untuk Tuhan. Semuanya untuk Tuhan dan kami boleh lakukan karena firman Tuhan dan bukan karena hukum Taurat tetapi karena firman Tuhan. Kami boleh mengerjakan ini dan itu karena firman Tuhan. Kami boleh melakukan ini dan itu karena firman Tuhan. Oleh karena itu saudaraku dimanapun berada, biarlah kiranya Tuhan, tangan Tuhan menyertai. Biarlah Yesus menyertai dalam perjalanan hidup mereka, sehingga Tuhan semuanya, mereka semuanya menerima pengetahuan, menerima daripada karunia daripada Tuhan, sehingga semuanya menerima keselamatan dari Tuhan, sehingga Tuhan kami semua yang sidang jamaat memiliki keselamatan, sehingga kami boleh memiliki kekuatan, sehingga Tuhan kami boleh bersama-sama memasyurkan nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kami, biarlah semuanya terjadi seperti yang Kau inginkan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu semuanya kami angkat dan kami serahkan kepada tangan Tuhan. Kami puji nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita boleh bernyanyi.
Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama Tuhan. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang ajaib, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Bagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang rindu akan perkataan Tuhan, yang rindu ingin dijamah oleh Tuhan, katakan amin. Haleluya. Jadi selamat kita melakukan aktivitas kita. Puji nama Tuhan hari ini kekal sampai selama-lamanya.